ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah sab'ah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Hatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasir sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur mengikuti qiraah masyhurah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya itu sebenarnya nggak pernah terencana mau ngomong ini, gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke Peloso karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nah santri Peloso mesti. Walat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasri shahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mek, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gambah lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori ilmu. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah, apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Samaan enggak usah tersinggung, biasa saja, ini kan ranah ilmu. Ya nak mbak-mbak boleh, wong itu oleh tersinggung, wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung, wong lanang kebablasan.
Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Natijahnya gambar. Di situ jelas, sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah. Wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul as-shah, kalau haitsu wajib mudhof pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad yang anggap wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya tadi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan.